Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farrada 'alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana dengan rahmatnya kita bisa kembali merasakan, kembali bisa menikmati bulan yang mulia, bulan yang salah satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa maksimalkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat beriringkan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan, zaman yang penuh kemaksiatan, menuju zaman yang diterangi oleh petunjuk dan pedoman dalam Al-Quran, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita sama-sama mengerti dan memahami bahwa salah satu tujuan daripada ibadah puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Maka tentu kita berharap ibadah puasa Ramadan kita tahun ini, menahan tidak makan, tidak minum, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita berharap semoga menjadikan diri kita, pribadi kita yang bertakwa. Lalu pertanyaannya, seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Maka pada kesempatan ini saya sedikit berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Untuk menjawab pertanyaan di atas, seperti apa dan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, mari kita cermati surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Insya Allah kita semua sudah hafal ayatnya, jadi mari kita baca bersama-sama. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bahwa Al-Quran di dalamnya tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kemudian dijelaskan siapakah orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang yang iman kepada hal yang gaib. Tapi jangan salah paham kaum muslimin wal muslimat. Ghaib di sini adalah bukan pocong, bukan kuntilanak, bukan suster ngesot. Kalau itu cuma cerita-cerita saja dan hanya ada di film. Yang dimaksud al-ghaib misalnya adalah seperti siksa kubur, adanya malaikat,
adanya siratal mustaqim, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah percaya gaib dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seyakin-yakinnya, insya Allah kita akan mikir-mikir kalau mau melakukan maksiat, mikir-mikir kalau kita mau berbuat jahat. Kita semua percaya di pundak kita, di pundak kanan kiri kita ada malaikat yang selalu mencatat semua amal perbuatan kita, semua perkataan kita, dan semua pemikiran kita. Maka kalau kita mau ghibah menjadi takut karena dicatat oleh malaikat. Mau dengki menjadi takut karena dicatat oleh malaikat. Jadi kalau kita termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib, insyaallah hidup kita banyak selamatnya dan sudah menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yuqimunas shalat, mendirikan sholat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama kita masih bernapas, selama masih sadar, kita masih diwajibkan sholat. Semisal tidak bisa berdiri, maka sholat dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, maka sholat dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, maka sholat dengan terlentang. Tidak bisa sholat dengan terlentang, maka sholat dengan kedipan mata. Tidak bisa dengan kedipan mata, maka dengan hati. Maka jangan tanya adabnya, jangan tanya dosanya apabila kita sengaja meninggalkan sholat. Semoga kita semua, semoga keturunan kita semua selalu diberikan keistiqomahan untuk mendirikan sholat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita sebagai manusia bisa punya harta. Banyak yang punya rumah, banyak yang punya tanah, banyak yang punya mobil mewah. Apakah itu murni karena usaha kita? Tidak. Itu adalah semuanya dari pemberian Allah. Kalau kita sadar apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian, ya sudah sewajarnya, sudah seharusnya kita menginfakkan. Dan Allah sudah berjanji kalau kita menginfakkan, mensedekahkan, Allah pasti akan membalas berlipat ganda. Jadi jangan takut bersedekah, jangan takut berinfak. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tergerak hatinya untuk berinfak. Amin amin Allahumma amin. Yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa yang keempat yaitu mereka adalah orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan iman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bertakwa, ya seharusnya kita percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan buatan manusia, bukan karya manusia. Al-Quran adalah dasar hukum kita, pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Coba, sudah berapa juz pada hari ini membaca Al-Qurannya? Sudah 10 juz, alhamdulillah. Dan yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang yang bertakwa yang kelima adalah mereka yakin adanya akhirat. Orang yang bertakwa yakin
bahwa kiamat itu pasti akan datang. Yaumul hisab itu pasti akan terjadi. Penghuni kubur pasti akan dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga 5 perkara tadi benar-benar ada pada diri kita. Kalau belum ada misalnya, atau belum mantap, atau belum sempurna, yuk di bulan Ramadan ini kita untuk meningkatkannya. Sebagaimana tujuan awal puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Maka mari kesempatan bertemunya kita dengan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja. Perkara wajib kita kerjakan, perkara sunnah kita laksanakan, amal besar, amal kecil kita tunaikan. Kiranya cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga berkah dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.